Setelah 7 tahun menikah, semua orang di sekitar kita pada kasus kami tentang memiliki bayi. TikTok, jika Anda tidak mendapatkan di atasnya, istri Anda akan berada di ruang bersalin dengan para senior? Rian menegakkan pundaknya, suaranya stabil. Bukan karena saya tidak menyukai anak-anak, hanya saja saya tidak bisa memilikinya, sama sekali. Kemudian, melihatnya di pantai dengan seragam yang sama dengan anak balita. Membangun istana pasir tertawa bersama. Tinggi anak, senyumnya outshining matahari itu pemandangan. Hari itu, aku pikir aku tidak harus mempertahankan gelarnya Collins lagi, jadi aku meninggalkannya surat cerai. Dia tidak akan tanda tangan, Disikatov mengatakan anak itu tidak direncanakan. Hal berikutnya, ibu anak itu menabrakku dengan mobilnya. Untuk pertama kalinya selama 7 tahun, Rian melewatkan ulang tahun saya. Dia disiksa dengan rasa bersalah, bahkan menyiapkan hadiah yang mewah. Dan memastikan teman-teman kita bisa membuatnya untuk menebus ketidakhadirannya. Sayangnya, dia adalah orang yang tidak bisa menunjukkan. Aku menatap kue pemandangan mini yang dia pesan, replika sempurna dari pernikahan pantai kami. Begitu jelas, rasanya seperti melangkah kembali ke masa lalu. Bung, Rian benar-benar meletakkan keromoran. Dia tidak ada di sini, tapi dia mengeluarkan semua berhenti. Sungguh, Hannah, sudah 7 tahun dan kalian berdua masih bertingkah seperti remaja yang mabuk cinta. Menumpahkan kacang, akan Anda. Kau harus menelepon Rian. Dengan pengaturan ini, dia harus menjadi bagian dari meniup lilin, bahkan jika itu hanya melalui telepon. Mereka semua mendesak saya untuk memanggilnya. Telepon berdering, tak ada jawaban. Mereka mendesakku untuk mencoba lagi, tapi aku tersenyum dan berkata, dia di luar negeri untuk bisnis. Sibuk, ditambah perbedaan waktu. Mari kita tidak bug dia. Mereka mengejekku karena terlalu mengerti tentang jadwal sibuknya. Tapi itu bukan masalah sebenarnya. Aku tahu dia tidak akan menjawab. Tepat sebelumnya, aku menangkap video yang diposting oleh Sherry Zimmer di media sosial, menunjukkan trio keluarga bahagia di liburan pantai. Sherry sempat magang di firma Rian. Postingnya berbunyi, ayah Jeremy mendesak kita semua ikut dalam perjalanan bisnisnya. Sepertinya aku datang juga. Meskipun dia membingkainya sebagai merepotkan, kegembiraannya terlihat jelas. Dalam klip, Rian yang rewel dengan istana pasir. Saat anak balita itu mulai merengek, dia merangkulnya. Kedua wajah berseri-seri, senyum bersaing dengan silau matahari. Rian terlalu sibuk berlibur untuk menerima panggilanku. Banyak yang iri pada hubungan kami dan mengklaim itu jarang bagi pasangan dalam pernikahan yang diatur untuk tetap ini terpikat. Rian begitu mengagumiku sehingga dia tidak menginginkan anak. Tapi itu hanya permukaan. Sebenarnya, dia tidak ingin punya anak denganku. Itu tidak menahan dia dari memiliki satu dengan wanita lain. Rian menelepon keesokan harinya, menanyakan tentang ulang tahunku. Tapi dia tidak kembali sampai 3 hari kemudian. Mendengar dia di pintu, saya melangkah keluar dari sunroom untuk melihat Rian siap di pintu masuk. Fisiknya mencolok dalam setelan-setelan yang disesuaikan secara krisai, senyumnya sopan namun terlepas. Sekarang dia dunia terpisah dari pria yang kulihat tertawa bebas di pantai. Kapan kau kembali? Kenapa kau tidak memberi saya kepala up? Jika aku memberitahumu, kau akan datang menjemputku. Di luar dingin, dan kau tidak enak badan. Lebih baik tetap di dalam. Aku hanya tersenyum, tidak ada balasan. Apakah dia lebih peduli tentang kesehatan saya atau tentang saya berlari ke istri dan anak rahasianya? Setelah perubahan yang cepat, Rian memberiku sebuah gelang. Hannah, maaf melewatkan ulang tahunmu. Aku membuatnya sendiri, kau menyukainya. Aku mengambil dan memeriksa gelang. Itu jelas buatan tangan dengan kerang dan mutiara anyaman yang rumit. Uang bisa membeli apapun hari ini, tapi hadiah yang dibuat dengan tangan? Itu sikap kasih sayang yang sebenarnya. Biasanya, aku akan senang. Tapi ulang tahunku dibayangi oleh video Sherry. Menampilkan sebuah kios pasar yang penuh dengan gelang tangan yang serupa di latar belakangnya.
Saya membiarkan dia menyelipkan gelang itu di pergelangan tangan saya, tetapi sewaktu dia membungkuk untuk ciuman, saya secara naluri menarik diri. Karena terkejut, dia bertanya, "Ada apa? Kau sudah di pesawat sepanjang hari, pergi menyegarkan diri di kamar mandi." Aku dengan lembut mendorongnya ke arah kamar mandi. Melihat wajahnya selalu membawa kembali gambar dirinya dan Sherry. Dekat-dekat, hubungan mereka jelas lebih dari kesalahan sesaat. Bagaimana lagi mereka bisa berakhir dengan seorang anak? Sambil membawakan susu untuk Ryan, dia tampak asyik dengan laptopnya. Tak menyadari kedatanganku. Melihat pakaian anak-anak sekarang. Aku mengintip di layar. Ada seorang anak laki-laki model dua pakaian yang berbeda. Ryan menerima susu. Seorang teman saya sedang berpikir untuk meluncurkan garis anak-anak. Hanya melihat-lihat saja. Mana yang kau pilih? Aku mempelajari fotonya. Yang kiri terlihat tajam, seperti pria kecil. Dia mengangguk, menyesap susu. Aku tidak merindukan senyum lambat merayap di wajahnya. Senyum itu adalah perkataannya, selalu muncul ketika dia berpindah dari cemas menjadi tenang. Mungkin dia tidak mengharapkan aku, istri resminya. Membantu kekasihnya memilih pakaian untuk anak mereka akan sangat menyenangkan. Tepat sebelum masuk, saya telah melihat posting baru oleh Sherry. Menampilkan foto-foto yang sama secara online. Mencoba untuk mengukur jika para pengikutnya setuju dengan selera ayah anak itu. Aku bersandar di meja, perlahan duduk berlawanan dengan Ryan. "Ryan, mungkin kita harus punya anak." Senyumnya langsung turun. "Hannah, kita setuju tanpa anak. Mungkin sudah waktunya untuk memikirkan kembali itu. Apakah Anda menarik kembali kesepakatan kita sekarang? Dengar, pekerjaanku gila. Aku tak bisa mengurus kau dan anak-anak." Kata-katanya dingin, membuatku merinding. Kita tidak bisa membatalkan kesepakatan kita? Dia telah bersumpah tidak akan pernah ada orang lain, namun di sini kami. Dia punya energi untuk liburan, tapi tidak untuk istrinya. Biarkan aku berbaring keluar. Ryan dan aku pernah punya anak. Setahun setelah menikah, aku tahu aku hamil. Bisnis Ryan mengalami krisis, dan dia sibuk setiap hari. Aku tidak tahan melihatnya berjuang sendirian, dan karena si kecil kita adalah bayi yang mudah. Aku bergegas di sampingnya, siang dan malam. Bahkan 5 bulan hamil, aku masih berjalan di sekitar tempat. Karena perubahan radikal Ryan di tempat kerja. Karyawan lama menggelar protes, dan aku berakhir tepat di tengah. Mendorong menuruni tangga, dan hanya seperti itu, aku kehilangan bayi. Jatuh itu hampir membunuhku. Aku menghabiskan waktu sebulan di rumah sakit, dan itu mempengaruhiku. Di rumah, aku terjebak dalam kesedihan, menghabiskan malam dengan memegang pakaian bayi. Menangis sampai aku tidak bisa lagi. Ryan memelukku sepanjang malam. Akhirnya, dia menyarankan kita mungkin lebih baik tidak memiliki anak sama sekali. Memikirkan hal itu dapat mengurangi rasa sakit saya lagi, saya setuju. Tahun demi tahun berlalu, bisnisnya semakin stabil. Kesehatan saya membaik, dan kedua orang tua kami mulai mengomeli kami tentang bayi. Aku akan berbohong jika aku bilang aku tidak mempertimbangkannya kembali. Seseorang pernah memperingatkan dia, jika Anda menunggu lebih lama lagi, istri Anda akan terlalu tua untuk memiliki anak. Ryan bertepuk tangan, sayalah yang tidak menginginkan anak. Plus, aku punya kondisi medis. Aku tidak bisa punya anak, titik. Yang menutup saya, dan saya pikir, mungkin kita bisa terus seperti kita. Tapi kemudian, sekitar sebulan yang lalu, aku bertemu dengan Sherry atas saran orang yang kau kenal. Pakan dikotori dengan sekilas Ryan. Kabur meskipun mereka, aku akan tahu dia di mana saja. Dia membawa mereka, dia dan anak-anak, dalam perjalanan bisnisnya, menembak semua jebakan turis. Mereka bahkan menyerang restoran yang diterangi bintang yang selalu aku impikan. Mereka bertiga memakan makanan anak-anak. Pada saat itu, rasanya seperti langit jatuh. Sudah lama, Ryan merahasiakannya. Jika bukan karena saran teman,
Siapa yang tahu kapan aku akan tahu tentang perselingkuhannya? Saat aku sedang mandi, aku melihat Ryan berbicara di telepon. Cahaya hangat dari balkon itu membasahi profilnya dengan kilap lembut, kelembutan yang sama yang biasa ia perlihatkan ketika bercerita kepada perutku selama kehamilan. Aku menyimpan piring terakhir dan kembali ke kamar. Pagi berikutnya, aku diam-diam mengikutinya keluar. Dia pergi menjemput Sherry dan anaknya, dan mereka semua pergi ke mall bersama. Ryan dan Sherry masing-masing memegang tangan anak itu, tawa mereka mengambang kembali padaku. Melihat persahabatan mereka yang mudah, saya tidak bisa membantu tetapi membayangkan, jika anak kami masih hidup, mungkin itu adalah kami. Tapi kesempatan itu sudah hilang selamanya. Kemudian lagi, mungkin itu untuk yang terbaik. Bagaimana aku akan menjelaskan kepadanya bahwa cinta ayahnya sudah terbagi dengan keluarga lain? Bayi Jeremy begadang tadi malam merindukanmu. Sherry berkata, sedikit celaan dalam suaranya. Apa hanya bayi Jeremy yang merindukanku? Suara Ryan seperti itu. Sherry tersipu, berpura-pura kesal. Sungguh, Ryan? Di depan anak itu. Suara manis anak itu terdengar. Jeremy tahu bahwa ayah sangat mencintai ibu. Ryan merangkulnya, menggemakan. Kau benar, Jeremy sayang. Ayah paling mencintai ibu. Mereka berbelanja untuk pakaian, perhiasan, tas, dan sepatu. Lalu pergi ke taman hiburan anak-anak. Mengakhiri hari mereka di sebuah restoran yang nyaman. Aku melihat dari seberang jalan, tidak mengikuti mereka masuk. Mereka tersangkut kursi jendela utama. Aku melihat Ryan dengan hati-hati menaruh kepiting ke piring Sherry. Kemudian dengan lembut sikatlah sehelai rambut di belakang telinganya sebelum bersandar untuk menaruh ciuman di pipinya. Ryan tidak ragu, itu adalah ciuman yang dalam, yakin. Adegan itu adalah sesuatu dari papan pos musim dingin, salju yang jatuh. Sebuah cahaya hangat dari dalam, pasangan dalam pelukan penuh kasih, seorang anak bertepuk tangan. Berdiri di luar dalam dingin. Aku melihat semuanya dengan jelas tapi aku merasa hanya mati rasa dan dingin. Jika Ryan melihat ke bawah saat itu, dia akan melihatku, tapi tidak. Aku pikir aku bisa tetap bersama-sama, dan tetap diam setelah menjaganya sepanjang hari. Tapi ketika Ryan dan Sherry kembali ke tempatnya dan dia tidak pergi, aku tidak bisa membantu selain menelpon. Dia menolak beberapa panggilan pertamaku, kemudian yang kedua. Tidak sampai yang ketiga bahwa ia mengambil. Dia terdengar kesal. Aku sedang rapat. Ada apa? Tiba-tiba, rasanya seperti jantungku yang membeku mulai berdetak lagi, setiap detaknya terasa sakit. Ryan, menikmati kepiting Anda dikupas? Betapa manis itu lipstik cherry. Ryan terdengar ketakutan. Hannah, di mana kau? Apa kau ingat hari ini hari apa? 5 tahun yang lalu hari ini, kami kehilangan anak kami. Dia sudah pergi. Dan kau? Anda berada di tempat tidur dengan dia, berencana untuk memulai keluarga lain. Di sana kami duduk, di seberang meja besar. Setelah 7 tahun, kita bahkan tidak bisa mengumpulkan sopan santun Anda akan memberikan orang asing. Jika kau tidak keberatan, tanda tangani saja. Ryan hanya melihat sekilas surat cerai itu sebelum membuangnya. Hannah, aku tidak ingin bercerai. Kau punya anak dengannya. Dan kau bilang kau tidak ingin bercerai. Kau melihatku sebagai apa, Ryan? Apa aku hanya pelayan setiamu? Atau hanya tanda yang mudah? Ekspresi Ryan menegang. Jangan bicara tentang dirimu seperti itu, Hannah. Aku tidak melihatmu seperti itu. Air mata yang aku tahan akhirnya mengalir deras di wajahku. Apakah itu benar-benar hanya tentang apa yang Anda katakan sekarang? Ryan, kau sudah menentukan pilihanmu. Dia melihat ke bawah, menangkap suara. Maafkan aku. Tapi percayalah, Hannah, aku tak pernah berencana untuk menceraikanmu. Anak itu hanya hilaf. Aku menyeka wajah saya, setiap kata berat dan disengaja. Oke, tidak ada perceraian. Tapi bagaimana kita pergi dari sini? Apakah Anda mengharapkan saya untuk menonton Anda 3 bermain rumah setiap hari?
Apa kau lupa kita punya anak juga? Kau mungkin melupakannya, tapi aku tidak bisa. Aku kehilangannya, berteriak pada Rian, mengambil gelas dari meja, dan melemparkan padanya. Rian tidak pindah ke Daj. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menarikku ke dalam pelukannya. Hannah, aku tidak lupa. Biar aku yang selesaikan ini. Aku akan mengirim mereka pergi, oke. Kami tidak akan bercerai. Aku berjuang melawan dia, menendang dan berjuang sampai aku habis. Tepat sebelum aku pingsan, aku membuatnya jelas. Kita akan bercerai. Rian menghancurkan semua surat cerai yang sudah disiapkan, semuanya. Dia mengklaim hal itu dengan Sherry was just slip up mabuk, dan setelah it hit true, dia memecatnya. Tapi kemudian Sheshowet di pintu kami dengan anak itu. Mengatakan tidak ada cinta, hanya rasa kewajiban. Dia bilang dia mengirim Sherry Andekit ke luar negeri berjanji mereka tidak akan pernah kembali. Apakah itu benar atau tidak peduli. Tak ada lagi cinta dalam hidupku. Setidaknya aku bisa bertahan pada asetku. Rian berhasil menutupi jejaknya. Aku tidak menemukan jejak uang besar antara dia dan Sherry. Meskipun dia punya anak pengaparan. Pengacaraku mengatakan bahkan jika aku bisa juga Amsal adalah masalah dalam pernikahan kami. Ini tidak akan strip dia dari segala sesuatu di Adiforce. Tapi semakin banyak bukti yang kukumpulkan, semakin baik aku. Rian tiba-tiba tidak begitu sibuk dengan pekerjaan lagi. Orang Al digunakan untuk hampir tidak melihat adalah Noor sekitar sepanjang waktu, dan aku tidak tahan. Di akhir pekan, dia membawaku ke restoran favorit dan berkendara ke kota. Berpura-pura kita punya keuntungan. Tidak peduli seberapa dingin aku baginya, dia tidak membalas semangatnya. Imen dengar Sherry ditelepon bersamanya, menangis. Meminta Rian untuk membiarkan dia kembali ke rumah. Rian, Jeremy dan aku adalah orang asing di sini. Bisakah kita kembali? Anak itu adalah rencanamu dari Stati yang sudah cukup mendukungmu. Jangan hubungi aku lagi. Rian, Jeremy adalah anakmu, dia kehilangan ayahnya. Dia belum selesai. Rian menggantung ukis ekspresi S, menunjukkan emosi nol. Aku hanya mendengarkan dalam hati. Mungkin seberapa cepat dia menutup telepon mengatakan lebih tentang perasaannya yang sebenarnya dari apapun. Pada hari saya kembali bekerja, teman-teman saya bingung. Mengapa meninggalkan kehidupan yang nyaman? Tidak ada anak untuk mengawasi semua orang iri itu. Aku hanya tertawa, mengatakan kesenangan itu bukan DNA-ku. Mereka pikir aku hanya gelisah. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun keluar dari permainan, keterampilanku terasa seperti berkurang menjadi hampir tidak ada. Mengais di pikiranku. Aku hanya bisa menemukan potongan-potongan dari mantan keahlianku. Di daerah ini, Rian adalah seorang mentor yang sangat hebat. Dia tampak senang hasil kerja kami memberi kami lebih banyak alasan untuk berbicara. Dengan bebas berbagi pengetahuannya. Dengan sedikit sisa pengetahuan, terjebak pada cepat, dan dalam waktu kurang dari bulan, L mendarat proyek baru. Jika aku tidak sukses. Tapi itu adalah awal yang solid. Rian mengadakan perayaan kecil untukku di tempat kerja, dan untuk sekali. Aku tersenyum padanya. Aku masih merasa kesal, tapi aku tak mau membantu. Malam itu, aku mendapat permintaan teman dari Sherry. Fotonya, kartun dari keluarga yang sedih 3 orang, cukup berani untuk menyarankan mereka memamerkan hubungan mereka. Segera setelah saya menerima. Pesannya mengalir deras, Hannah, Rian sudah lama tidak bersamamu. Jika Anda Weresmart, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Lihat betapa bahagianya kita. Kau bahkan tak bisa punya anak, dan dia akan segera membuangmu. Kudengar kau bekerja di perusahaan ini, pada dasarnya kau bisa menghasilkan uang untukku dan anakku. Kau bisa bekerja sampai mati, dan itu masih akan menguntungkanku. Hannah, bukankah itu menyedihkan? Mengikat diri Anda untuk seorang pria yang tidak mencintai Anda dan mendukung anaknya. Aku melihat pesan Sherry sedih. Tidak mungkin.
Aku tahu persis apa yang aku kejar, dan tidak sepeser pun yang aku buat akan berakhir di tangan ini. Aku balas menembak, aku sudah meminta Rian untuk Adivorce, tapi dia tidak akan memilikinya. Jika kau bisa membuatnya setuju, itu akan bagus. Jadi berikan tembakan terbaikmu. Balasan Sherry datang dengan cepat dan marah. Asal kau tahu, Hannah, dia akan membunuhmu pada akhirnya. Kami memiliki anak-anak, jadi kita akan melihat siapa yang berakhir di atas. Aku berhenti menanggapi, diblokirnya, dan menghapus percakapan. Aku mengetuk pintu kamar Rian. Sejak hari itu, aku berhenti berbagi dengan dia. Dia tidak menyukainya, tapi dia harus menerimanya. Ketika dia melihatku, matanya bersinar. Lampir tertawa, apakah dia benar-benar berpikir menyapa saya di tempat kerja? Dan melemparkan sebuah perayaan akan halus segalanya atas. Sherry mengulurkan bantuan. Dia bilang aku mencari uang untuknya dan anaknya, bahwa semua akan menjadi milik mereka ketika aku pergi. Wajah Rian pucat. Hannah, jangan dengarkan dia. Aku sudah putus hubungan dengannya, dan dia tidak mendapatkan uang. Aku berbicara dengan sorakan dipaksa. Tapi dia tidak salah, benar. Kalian memiliki anak-anak, dan bahkan anak-anak yang lahir di luar nikah memiliki hak. Hannah, kita akan punya anak sendiri. Aku akan menulis surat wasiat agar semuanya diwariskan pada anak-anak kita. Aku tidak mengatakan ya atau tidak, tapi Rian mengambil itas isyarat untuk pindah kembali ke kamarku. Aku tidak menghentikannya, tapi aku menjaga jarak. Dalam kegelapan, Rian berbisik. Hannah, aku tak pernah menepati janjiku pada bulan pertama. Bagaimana kalau kita mengambil liburan itu sekarang? Pada pagi hari kami pergi, Rian sudah lama ditelepon. Dia bilang dia sedang mengerjakan pekerjaan sejak itu. Kami sepakat untuk mematikan ponsel kami untuk menghindari gangguan dan hanya menikmati waktu langka kami. Di Pantai Emas, dengan ombak besar menerpa kaki kami. Duduk di kursi matahari, menonton Rian sketch sebuah hati besar di pasir dengan inisial kita di dalamnya. Dia melambai padaku dari hati, membuat bentuk hati dengan tangannya. Aku tidak pernah tahu Rian bisa sangat kekanak-kanakan itu, terlalu lucu. Aku mencatat gambar jantungnya antiksan diposting secara online. Aku tahu Sherry akan melihatnya. Lagi pula, dialah yang pertama kali mencuri hatiku, jika tidak, aku mungkin tidak pernah melihatnya. Rencana saya adalah untuk membuatnya marah sebanyak mungkin, hanya dengan membawanya ke Reakchan. El mengumpulkan lebih banyak bukti. Di sebuah pantai yang indah dengan pemandangan romantis, Rian mengalahkan kita dengan pemandangan lautan. Sambil memandang keluar jendela, laut yang diterangi sinar matahari dengan warna-warni yang cerah dan berapi-api. Anehnya, ini membawa kenangan masa itu aku berdiri di luar lain restoran dalam badai salju. Penyusup dari dingin, tidak di dalam seperti sekarang. Rian, apa yang membuatmu jatuh cinta padaku? Bertanya, memiringkan kepalaku untuk melihatnya di seberang meja. Kami berdua berasal dari privileged families, terbiasa dengan semua keuntungan dari latar belakang itu. Terikat oleh tugas untuk melestarikan warisan kita. Awalnya, Rian bahkan tidak ada dalam radar untuk pernikahanku. Dia mengejarku, menyatakan cintanya dan keinginannya untuk lebih dari sekedar kemitraan strategi. Tidak menyangkal, Rian adalah tangkapan. Hisses challenge, ditambah sedikit tambahan tendernesto saya, mudah menempatkan dia di atas sisanya. Janjinya bahwa aku tidak akan harus berhenti dari pekerjaan saya karena pernikahan kami benar-benar sampai padaku. Pada akhirnya, masalah kesehatan mengirimku ke burung yang terkurung dalam keadaan. Rian menatap saya dengan penuh perhatian. Matanya apule, aku tidak bisa memecahkan. Hannah, ingat saat kau menyelamatkan seseorang. Alis saya berkerut. Kenangan dari menghindari pria bersenjata luar negeri dan menarik Astuden. Keluar dari bahaya banjir kembali. Aku menghabiskan sisa anggurku. Mengakui kenyataan pahit bahwa perbuatan baik tidak selalu ada faedahnya. Karena aku menyelamatkanmu, itu sebabnya kau mencintaiku. Tidak,
Itu setelah aku benar-benar mengenalmu. Kemerdekaanmu? Anda jelas dan pintar, tidak seperti orang-orang pemeliharaan tinggi jenis terobsesi dengan muatan desainer mereka. Tidakkah kemerdekaanku membuatmu takut? Hal ini tidak biasa bagi laki-laki untuk menghindari seorang wanita yang tidak mudah menghasilkan. Hannah, aku sudah selesai menyakiti ikatan kita. Percayalah, aku akan mandi Anda dengan cukup cinta dan keamanan dari sini pada keluar. Mataku kembali ke jendela hanya dalam waktu untuk melihat irisan terakhir dari matahari terbenam menghilang di bawah cakrawala. Luas, gelap langit menyatu mulus dengan laut. Saat kami kembali ke hotel, Ryan Brocke keheningan. Hannah, aku baru saja mendapat telepon penting dari kantor, aku harus terbang kembali. Butuh bantuan saya dengan apapun. Tidak perlu, hanya menikmati sisa Your Vacation. Jika hal-hal membungkus dengan cepat, Al datang kembali untuk Anda. Saya mengangguk, menyaksikan sikap tidak tenangnya memudar dengan cepat. Aku tersenyum lebar. Menyadari ini adalah hasil LD ditujukan untuk. Pikir mungkin tidak memuaskan seperti yang saya harapkan, mungkin itu akan memakan sedikit lebih banyak waktu. 7 tahun yang lalu, Ryan telah bersembunyi di dinding yang aku bangun di sekitar hatiku sekarang. Dia adalah satu membuat mereka toleran tebal dari sebelumnya. Hari di mana dia pulang, Ryan masih di luar negeri. Sebagai teman terbaik saya mengangkat saya, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluh. Apa itu with Ryan? 7 tahun pernikahan dan dia hanya membawa Anda keluar sekali. Lalu meninggalkanmu di luar negeri. Harus sesuatu yang lebih penting, kurasa. Apa yang lebih penting daripada istrinya, meskipun. Aku tersenyum lebar, memilih untuk tidak menyelam lebih dalam. Lebih penting daripada istrinya. Mungkin gundiknya dan anak mereka. Saat Ryan kembali, dia masih marah padaku. Tapi aku terjebak di tempat kerja Andit Apos, pergi untuk menemuinya di bandara. Dia langsung menuju ke kantorku dari penerbangannya. Hannah, kenapa kau tidak menjemputku? Dia tampak pucat dan kering, bibirnya, sentuhan kerentanan yang langka dalam suaranya. Aku digunakan untuk mengirim dia pergi dan welcomehim kembali setiap kali. Tanpa gagal, terlepas dari cuaca. Ini adalah pertama kalinya aku tahu dia akan datang dan memilih untuk tidak bertemu dengannya. Memberi isyarat pada dokumen-dokumen di tanganku. Kau tahu bagaimana rasanya, kembali bekerja menuntut usaha ganda. Ryan tahu aku tidak membuat alasan. Masuk kembali ke dunia kerja berarti aku harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mencapai keberhasilan. Dan waktu adalah Luxuridin Apos, miliki. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menjatuhkan tasnya dan mulai membantu saya dengan Kemudian malam itu, dia meminta maaf. Maaf Hannah, karena tidak berada di sana untuk menjemputmu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu semua hanya minta maaf untuk? Kadang-kadang meletakkan itu semua hanya mengurangi dampak. Jadi aku berikan dia susu. Tak apa. Apa hari-hari terakhir ini berat? Dia menggelengkan kepalanya, mengabaikan gelas pasir sebaliknya mengambil tanganku di tangannya. Aku tidak memikirkan kontak, hanya bertanya. Ada Ahariti Gala besok malam. Mau ikut denganku? Ryan setuju dengan antusias. Berpakaian untuk mengesankan, Ryan dan Latpesta Amal bersama-sama. Aku selalu memandang ke bawah pada seksi sekat peristiwa. Sebuah parade munafik-munafik memamerkan perbuatan baik mereka. Seolah-olah mereka ingin tepuk tangan hanya karena decentumans. Tapi sekarang, aku butuh pengaruh. Reputasi Ryan sebagai suami yang kekanak-kanakan terkenal di sekitar kota. Bahkan di internet, yang telah membantu bisnis baru-baru ini berkembang. Semua orang yang melihat kami tidak bisa membantu tapi mengomentari kebaikanku. Setelah bertukar basi, Ryanan aku duduk. Hannah, bagaimana haruskah kita menyumbang? Ini adalah gala amal, setelah semua. Tapi Ryan Haas baru saja kembali dan tidak sampai dengan kecepatan pada apa yang orang lain berkontribusi. Aku terus mengawasi panggung, memberitahu dia dengan suara rendah. $200 juta.
Rian tangan mengepalkan tangan itu, Buthe tetap diam. Setelah kami mengumumkan donasi kami menjadi pusat perhatian, Camraf menjadi liar. El membiarkan Rian melakukan talkingon panggung, dia baik pada saat itu. Seperti biasa, dia menyampaikan pidato pedas untuk mengenang anak kita yang belum lahir. Menangkap sorotan dengan cara yang Price tanpa iri. Setelah pesta, ketika kami berjalan melalui koridor berjajar dengan foto-foto anak-anak yang telah dibantu, El berhenti di satu. Ingat, kita sudah sepakat? Entah itu anak lelaki atau perempuan, Daisy akan menjadi nama tengah yang melambangkan terang dan memelihara. Rian terdiam sejenak, menatap foto itu, melamun. Apa kau lupa? Tidak, bagaimana aku bisa? Hanya saja mungkin dia tidak akan menyukai nama itu. Jika kita punya anak lagi, kita akan memilih yang lain. Tatapan mata Rian saat dia berpaling padaku begitu tajam. Berapa banyak untuk anak kita? Perubahan diperlukan karena anak Sherry bernama Jeremy D. Collins. Selain itu tidak mungkin Rian dan aku akan memiliki anak lagi. Aku hanya ingin menyakitinya dari semua kejahatannya. Untuk memperbaiki diri dalam perselisihan di masa depan. Kami bersama penampilan online Tournedeat dan menendang badai. Saham perusahaan Rian melambung. Dan jadwalnya penuh dengan proyek yang dulunya di luar jangkauan. Stabilitas kehidupan rumah kita membuat mitra bisnis lebih mempercayainya. Meningkatkan kepercayaan diri dan profilnya. Di hari Sherry membersihkan sosialnya, dia menghubungiku lagi. Hannah, kau benar-benar hebat. Tidak dapat memiliki anak Anda sendiri sehingga Anda ingin merebut tambang. Aku tidak yakin mengapa Sherry berpikir aku ingin anaknya. Tapi sepertinya dia hanya mengamuk setelah melihat media ramai dan merasa terancam oleh Rian menggunakan anak itu sebagai pengaruh. Sebenarnya, aku tidak tertarik dalam membesarkan anak orang lain. Hentikan aktingmu, Hannah. Menjadi seorang ibu. Tanpa rasa sakit itu. Kau hanya seekor induk ayam yang bermain sebagai Santo. Kau benar, melangkah tanpa rasa sakit terdengar manis. Dan anak itu muda, dia mungkin akan lebih akrab denganku daripada kau. Kau rendah, Hannah. Asal kau tahu saja. Aku tidak akan membiarkan Anda bermain ibu. Aku ibunya, kami keluarga yang sebenarnya. Seorang anak yang bukan anakku dan seorang pria. Aku sudah selesai tidur denganmu, silakan mencoba dan membawa mereka kembali. Pembunuhan Sherry atas penghinaan berhenti cold with satu gambar yang kukirim padanya. Membungkam teleponku selamanya. El bergeser fokus saya kembali melakukan pekerjaan. Di antara kehidupan kerjanya yang sibuk, Rian Stii membuat waktu untuk berkonsultasi beberapa top doctors bagi saya. Meminta mereka untuk membantu meningkatkan kesehatan saya. El menuruti dengan semua rekomendasi mereka. Sebelum berangkat kerja, Rian mengingatkan saya tentang perjalanannya. Aku berhenti tugas saya untuk mendapatkan kopernya pemesanan. Dia memelukku erat-erat, enggan untuk pergi. Hannah, pikir kita bisa mencoba untuk anak O'Rowan ketika aku kembali. Kata-katanya berhati-hati, seolah-olah ia takut akan penolakan saya. Aku menatap matanya sejenak. Lalu aku kembali memeluk kepalaku di dadanya. Baik. Dia meremas saya lebih erat sampai asistennya mendorong kami untuk pergi. Dan kemudian kami berjalan keluar bersama-sama. Dalam perjalanan pulang dari menjatuhkan Himov, aku mengambil jalan pintas. Ketika bekas luka Sherry mendatangiku, refleks saya menyelamatkan saya dari hit langsung, meskipun aku masih menabrak pembatas. Sementara itu, mobil Sherry tidak bisa berhenti, bergulir dari jalan karena momentum. Memegang kepala berdenyut-denyut, terbakar dalam tawa, air mata mengaburkan visi saya. Rasanya seperti akhir cobaan yang panjang. Kesepakatan Rian gagal, dan dia segera melarikan diri. Lengan saya patah dan gegar otak ringan. Sementara Sherry mengacak mobilnya, kabur dengan hanya goresan. Sementara itu, berita tentang Afairan, anaknya yang berusia 2 tahun, telah tersebar di mana-mana.
Kami jatuh di dekat tempat beberapa jurnalis yang mewawancarai, dan video Sherry memukul saya pergi virus. Entitas puyuh cepat terkena oleh detektif Only Neonal. Meskipun Sherry telah menghapus video Herbivore, tidak ada yang benar-benar menghilang dari internet. Skandal seorang simpanan menarik perhatian secara online, di mana postingan yang mengutuk Ryan and Sherry dapat mengisi rumah virtual. Sherry sangat dikucilkan. Tidak ada yang bisa percaya dia akan bertindak soreki, tidak bahkan mengamankan anaknya di kursi acar. Dan dia selamat largelin Shathead sementara anak tetap masuk. Kondisi kritis. Sherry ditangkap karena mencoba membunuh. Dan Ryan dipanggil kembali untuk menangani kejadian itu. Keluarga saya marah tidak informat Sam tentang kecelakaan. Tapi mereka melindungi saya dari kekacauan luar untuk membiarkan saya sembuh dalam damai. Tapi sulit untuk menemukan kedamaian ketika badai tidak akan berhenti. Ryan mencoba berkali-kali untuk melihat saya di rumah sakit. Tidak menggubris keberatan sampai orang tua saya memindahkan saya ke fasilitas lain untuk menghindari gangguannya. Kemarahan online meningkat cepat, severely impacting Ryan perusahaan. Baru-baru ini, acara amal bersama kami di pesta penggalangan dana telah mengangkatnya ke malam hari. Tapi ekspansi agresifnya spektakuler. Sekarang, bisnisnya jadi krisis keuangan. Dengan mitra kiri dan kanan. Di luar, rumor beredar dengan cepat. Tapi di dalam kamar rumah sakitku, ketenangan berkuasa. Ketika saudara saya menggaruk kasta saya, dia bertanya, "Hannah, apa rencanamu untuk maju? Perusahaan dan perceraian." Abang saya mengangguk untuk mendukung. "Baiklah. Apapun yang kau putuskan, kami selalu mendukungmu." Pada hari aku dibebas tugaskan, Ryan andayahnya muncul di depan pintuku dengan jelas putus asa. Ryan baru berusia beberapa bulan. Pria yang dinamis dan ambisius itu sekarang hanyalah cangkang dari dirinya yang dulu. Nya sesuai kusut seperti jika dikenakan tanpa henti. Ayah Ryan, yang sekarang sudah tua, memancarkan aura otoritas bahkan saat pensiun. "Hannah, kami minta maaf atas semua yang terjadi. Anda telah membuat titik Anda, tapi kita tidak bisa melihat perusahaan menderita. Adapun anak, yang terbaik adalah jika Anda dan Ryan memiliki Eurown. Tapi Anda juga dapat membawa anak itu di sini if not. Jangan khawatir tentang wanita lain, dua menanganinya. Keluargamu memang bersalah padaku. Untuk perusahaan, mengapa aku harus peduli jika gagal? Itu masalahmu." El menyela ayah Ryan, tidak lagi menahan diri. Tekanan masa lalunya bagi saya untuk melahirkan anak, bahkan melibatkan saya. Orang tua memaksaku, tak bisa dimaafkan. El memahami semangatnya for cucu-cucunya. Tapi terlalu banyak ikut campur. Terutama setelah kecelakaan itu, dia tidak bertanya tentang saya tetapi memiliki anak visited Sherry diam-diam. Hanya berpaling ke mie ketika perusahaan berada di kesulitan. Berharap aku akan halus hal-hal di atas. Sekarang, aku tidak harus menanggungnya lagi. Wajah ibu saya pucat karena marah. Mungkin mengurangi waktu mengajar kita dan lebih banyak waktu membuat anakmu menandatangani surat cerai. Saudaraku menambahkan, Damagerian lakukan bukan sesuatu yang kita hanya akan let's lead. Ryan, aku memberimu kesempatan, dan aku hampir mati. Dan sekarang Anda mengharapkan saya untuk membersihkan kekacauan Anda. Wajah Ryan adalah gambaran kekalahan, tidak dapat membentuk satu kata pun. Ayahnya mencoba berbicara tapi diseret oleh Ryan. Siapa yang tidak punya keahlian untuk menuntut apapun dariku? Tapi beberapa hari kemudian, Ryan muncul di pintu saya lagi. Kali ini suara berisik tapi berlutut di luar. Aku tahu saudaraku telah mengambil tindakan. Jerami terakhir untuk perusahaan adalah ketika keluarga saya memotong dukungan teknis mereka. Aku sudah menyiapkan surat cerai dan mengirimnya ke Ryan. Dia ingin menemuiku sebelum Signingso, aku berpakaian dan keluar menemuinya. Kepingan salju jatuh ke bawah, lapisan tanah tebal. Ryan berdiri menggigil. Bibirnya berubah menjadi ungu dan tubuhnya nyaris tak terlihat melalui salju yang jatuh. Aku menarik mantel saya ketat di sekitar saya,
dingin oleh angin menggigit. Melihatku, suara Rian gemetar. "Hana, ada apa? Mari kita mendapatkan ini ditandatangani." Aku menjatuhkan kertas di saat dia memberi makan dia untuk menandatangani dengan cepat dalam dingin pahit cukup penderitaannya. Rian tidak meraih koran, sebaliknya, dia berjuang untuk berdiri, matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Hana, bisakah aku dapat satu kesempatan lagi? Bersumpahlah kau takkan pernah. Rian, bisakah kau tidak membuatku sakit hati?" Dia terhuyung, salju turun dalam tubuhnya. Setelah lama diam, dia berbicara dengan lembut. "Apa kau membenciku? Haruskah aku tidak? Anda harus. Tapi aku tidak membencimu. Aku hanya ingin menggambar garis di sini dan tidak pernah bertemu lagi." Sesuatu hancur di mata Rian, patah selamanya. Emosi 7 tahun berakhir hari ini. Dia membungkuk, mengangkat tumpukan kertas itu dengan tangan gemetar, menuliskan namanya. Itok mereka dan berbalik tanpa pandangan kedua. Pada saat itu, aku berdamai dengan masa lalu dan memeluk awal yang baru. Pada hari aku mengambil alih perusahaan Rian, dia memiliki saham terakhirnya ditransfer padaku. Apakah karena merasa bersalah atau karena kesusilaan terakhir, saya menerimanya dengan murah hati. Saham ini memperkuat posisiku dalam perusahaan. Keributan daring masih belum selesai ketika saya mengadakan konferensi pers. L adalah melangkah sebagai CEO baru perusahaan. Dukungan apa dari Raleigh Dimense? Penggemar online semua bagi saya mengambil yang curang, membuatnya menyesali hari. Kakakku mengembalikan dukungan teknis pada perusahaan. Mengamankan tulang punggung kami dan mengizinkanku untuk menjelajah pasar Intoneu dengan percaya diri. Banyak mitra yang membatalkan kontrak mereka sekarang ditandatangani kembali. Hariku begitu penuh sesak, aku berharap aku bisa mengkloning diriku sendiri. Aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkan Rian atau Sherry. Berita berikutnya saya terima datang 2 bulan kemudian. Sherry dihukum karena mencoba membunuh. Rian tidak mengunjunginya sekali, Norhad dia mengatur pengacara untuknya. Sayangnya, Jeremy lumpuh dari pinggang ke bawah. Tidak dapat merasakan apapun belowis tulang belakang. Aku mendengar ayah Rian memiliki kejutan. Dan dia berjuang untuk berbicara dengan jelas bahkan setelah sembuh. Saat aku akan naik penerbangan internasional, asisten saya. Jika Rian tidak bisa membayar tagihan medis Jeremy, buatlah sumbangan amal atas namanya. Dalam perceraian itu, Rian telah meninggalkan hampir semua asetnya, hanya mempertahankan beberapa saja. Saham untuk hidup. Kemudian, ia mentransfer Red Jose kepada saya juga. Mungkin karena dia tidak mampu membayar biaya medis yang tinggi untuk ayahnya dan Jeremy. Melihat ke bawah di awan seablo, merenungkan pada hari kecelakaan. Aku telah memilih jalan itu dengan hati-hati demi keselamatan dan kedekatan dengan Serifer. Memastikan setiap kecelakaan akan segera diketahui dan tidak akan mengakibatkan kerugian besar. Aku telah mengantisipasi reaksi Sherry. Elle mengirimnya foto akan Rian meninggalkan segalanya padaku. Selama Sherry tidak bodoh, dia pasti akan memilih tempat itu untuk membuatnya bergerak. Wawancara jurnalis di pedesaan juga merupakan bagian dari rencanaku, telah mengatur agar mereka berada di sana. Mereka bisa meminta layanan darurat dan menyebarkan berita di internet bahwa mereka menyaksikan kecelakaan itu. Tentu saja, ini menyebabkan beberapa eagle netizen dengan cepat mengungkap identitas Sherry dan milikku. Tentu saja, semua ini sudah diatur sebelumnya. Bahkan skala ambisi Rian di acara amal direncanakan. Mengetahui dia akan memanfaatkannya untuk memperluas jangkauan perusahaannya. Tapi aku tidak meramalkan kalau Sherry membawa Jeremy tanpa kursi mobil. Meskipun aku tidak menahan kasih sayang untuk Jeremy karena asal-usulnya. Dia hanya toddler yang tidak layak bernasib seperti itu. Sekarang, dia lumpuh irreversibel, hidupnya diubah selamanya. 2 tahun kemudian, aku memiliki kontrol penuh perusahaan Overian. Saya memutuskan untuk menjual saham saya dan mendirikan perusahaan sendiri. Pada hari transisi,
Iso mengungkapkan secara online bahwa Rian dan Elle telah bercerai untuk sementara waktu. Saat keluar dari kantor, aku melihat Rian ragu-ragu di pintu masuk. Dia terlalu rapi dan tenang dalam pakaian yang tidak pas, almost Michal. Untuk sesaat, aku bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa Rian yang dulu. Dia hampir lenyap dari duniaku dalam 2 tahun terakhir. Mendekati dia membuka mulutnya, Han. Nona Winters. Aku terus menatapnya. Ashe bisu berjuang dengan emosinya, Jeremy. Dia sudah tiada. Terima kasih sudah menutupi tagihan medisnya. Asistenku sudah bilang setahun yang lalu. Biaya medis Jeremy telah meningkat. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Sherry, setelah bebas, meremehkan keadaan Rian yang sudah berkurang belum menuntut kompensasi atas hilangnya masa mudanya. Dalam perselisihan yang terjadi, dia semakin menyakiti Jeremy, menyebabkan besok komplikasi medis yang parah. Sherry panik dan melarikan diri tapi segera ditangkap lagi oleh polisi after Rian melaporkannya. Sebagai pelanggar hukum yang baru bebas, ia menghadapi hukuman lain. Aku hanya tidak mengantisipasi bahwa anak tidak akan berhasil. Tapi aku melakukan segala sesuatu cold dalam hati nurani yang baik. LT hanya amal. Aku memastikan dana digunakan dengan benar, tidak perlu mengarahkan mereka sendiri. Apakah tidak berbohong? Bahkan di tengah perhatian saya melanjutkan upaya kemanusiaan saya. Meskipun Inever menghadiri acara amal lain. Tanpa sepatah kata pun, aku berbalik dan memasuki mobilku. Saat aku pergi, Rian berteriak. Hannah, setelah kau belajar tentang Sherian anak itu, apa kau pernah mempertimbangkan untuk memaafkanku? Aku tertawa kecil, tidak terkejut Rian menyatukan semuanya. Menggubah sendiri, aku berbalik dengan sungguh-sungguh. Tidak, aku mempertimbangkannya, tapi kau tidak layak untuk dimaafkan. Bahkan ketika mobil saya menarik diri, Rian sia-sia memukul kepalanya dengan tangannya. Tidak pernah bermaksud untuk memaafkannya. Sebenarnya, aku sudah merencanakan niat balas dendamku. Tapi kenapa aku harus mengungkapkannya? Membiarkan dia percaya bahwa pernah ada penebusan dosa. Hanya agar dia menghancurkannya sendiri, tenggelam ke dalam keputusasaan, itu jauh lebih cocok. Lagi pula, tidak semua pengkhianatan mutlak perlu diberi kekuatan.